Kenali 12 fungsi dan manfaat hutan bagi makhluk hidup. Diambil dari berbagai sumber menjelaskan bahwa, hutan adalah sebuah area luas yang dipenuhi pepohonan dan tanaman yang lebat. Fungsi dan manfaat hutan bagi makhluk hidup adalah menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Tidak hanya itu, hutan juga berfungsi sebagai habitat bagi beragam spesies flora dan fauna. Ekosistem hutan meliputi sepertiga daratan bumi yang bermanfaat sebagai aspek penting biosfer bumi. Sayangnya, banyak manusia membuka hutan alam, khususnya di area tropis seperti Indonesia, dan terjadi setiap tahunnya. Kondisi ini tentunya dapat mengancam ekosistem hutan yang berharga di muka bumi ini. Beruntungnya kita di Papua Barat, sebab pemerintah daerah telah menetapkan sebagai provinsi konservasi. Dengan ini jelas mempunyai batasan pemanfaatan hutan adat, demi kemaslahatan anak cucu. Perambatan hutan tentu akan dibatasi. Dengan slogan, jaga hutan-hutan jaga kita, sehingga meninggalkan mata air bagi anak cucu. Nah, untuk itu, alangkah baiknya bila kita mengingat kembali fungsi dan manfaat hutan bagi makhluk hidup dari berbagai sektor. Ingat, satu pohon berdaun lebat dapat menghasilkan oksigen bagi kebutuhan satu musim untuk 10 orang. Dengan demikian, tanpa ada ekosistem hutan, tidak akan ada lagi kehidupan di muka bumi ini. Jadi, agar dapat membantu kelestarian hutan, khususnya di Indonesia, ada baiknya kita mengetahui fungsi dan manfaat hutan bagi makhluk hidup. Berikut ini 12 fungsi dan manfaat hutan bagi makhluk hidup sebagai dasar pengetahuan dan bekal kita untuk lebih peduli terhadap kelestarian hutan. Beberapa fungsi dan manfaat tersebut bisa dibagi dalam kelompok manfaat ekologis, hidrolis, ekologis, ekonomi, dan kesehatan. Fungsi pertama adalah mengatur iklim. Hutan sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup karena memiliki peran dalam mengatur iklim secara mikro dan makro. Itulah sebabnya, penggusuran lahan hutan untuk lahan industri dapat menyebabkan ketidakstabilan iklim. Kondisi penebangan hutan ini telah menyebabkan bencana alam serta pergantian musim yang tidak menentu, terutama di Indonesia. Fungsi kedua hutan sebagai paru-paru dunia, manfaat hutan dari segi klimatologis juga terkait dengan fungsinya sebagai paru-paru dunia. Sebagai habitat jutaan spesies tanaman, hutan akan menyerap karbon dioksida lalu menghasilkan oksigen sehingga manusia dan hewan dapat bernapas. Manfaat ketiga, sebagai penahan pemanasan global, pohon menyerap karbon dioksida untuk fotosintesis yang disimpan di daun, kayu, dan akar. Melalui penyerapan karbon dioksida ini, pemanasan global pun dapat dicegah. Fungsi keempat, tempat cadangan air tanah. Jika dibandingkan dengan lahan kosong, hutan mampu menampung air hujan yang selanjutnya berfungsi sebagai tempat cadangan air tanah. Dengan demikian, hutan membantu menghindari tanah longsor serta bencana alam banjir. Fungsi kelima, sebagai pengatur tata air, ekosistem hutan juga dapat mengatur tata air serta kesuburan tanah. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika hutan rusak fungsinya sebagai penampung air hujan. Kerusakan hutan ini akan menyebabkan kekeringan di lahan pertanian pada musim kemarau dan banjir di musim hujan. Pada akhirnya, kondisi ini membuat produktivitas lahan pertanian berkurang sehingga menghambat ekonomi petani. Fungsi keenam adalah hutan mangrove mengatasi intrusi air asin. Intrusi air asin yang biasanya terjadi di area ekosistem pantai merupakan pencemaran air tawar di daratan oleh air asin. Kondisi ini akan menyebabkan menipisnya cadangan air tawar. Oleh karenanya, hutan mangrove diperlukan untuk mencegah masalah ini. Fungsi ketujuh, menjaga kesuburan tanah dan membersihkan tanah kotor. Hutan mampu menjaga kesuburan tanah dengan adanya beragam tanaman dan guguran daun yang kemudian menjadi tanah humus. Pupuk tanah humus ini selanjutnya akan mampu menjaga kesuburan tanah. Selain itu, hutan dapat membersihkan tanah kotor dengan mengeluarkan racun tersebut sehingga menjadi tidak terlalu berbahaya. Pepohonan juga dapat menyerap limbah ataupun area yang terkontaminasi. Fungsi hutan ke-8, untuk menahan banjir dan mencegah tanah longsor. Saat menyerap air tanah, hutan dapat menahan banjir dan tanah longsor. Sementara itu, saat turun hujan, akar tanaman pun dapat menahan air dan erosi. Dengan demikian, hutan dapat menjaga keamanan dan keberlangsungan kehidupan. Fungsi ke-9, sebagai kawasan tempat tinggal masyarakat dan pelestarian aneka ragam hayati. Saat ini, sekitar 300 juta orang masih tinggal di hutan seluruh dunia dengan 60 juta masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya hutan. Hutan juga dapat membantu pelestarian makhluk hidup dan ekosistem hutan sebagai habitat dan tempat berkembang biak flora dan fauna. Sebagai contoh, hutan mampu menahan angin sehingga tanaman dan binatang seperti lebah terlindungi saat melakukan penyerbukan. Sementara fungsi ke-10, akan memberikan manfaat hasil hutan. Hutan juga dapat memberikan manfaat bagi ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Mereka dapat menjual hasil hutan sebagai sumber pendapatan ekonomi seperti kayu sebagai bahan kertas, serta papan dan sandang. Indonesia memiliki hutan terbesar di dunia yang bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan rakyat.
Fungsi ke-11 sebagai sumber devisa negara. Hasil hutan mampu menambah devisa melalui ekspor kekayaan hutan yang sangat beragam. Berbagai produk barang yang bisa diambil sebagai hasil hutan di Indonesia antara lain kayu, madu, rempah-rempah, serta kelapa sawit sebagai produk hutan produksi. Dan fungsi terakhir yaitu ke-12 sebagai bahan pengobatan alami. Hampir 70% dari tumbuhan di hutan hujan dapat dipakai untuk melawan penyakit kanker. Sebagai contoh, pohon kakao sebagai obat anti kanker dan pohon bakau sebagai antibiotik. Tidak hanya itu, jalan-jalan dan menghirup udara segar di hutan dapat menghilangkan stres, meningkatkan kekebalan tubuh, dan menurunkan tekanan darah. Nah, mempertimbangkan manfaat dan fungsi hutan bagi makhluk hidup tersebut, pengelolaan hutan produksi lestari PHPL perlu dilakukan. Pertama, lakukan pengelolaan hutan produksi secara lestari di tanah air memang sudah menjadi keharusan akibat perubahan ekonomi dan politik secara global. Pasalnya, pengelolaan hutan produksi lestari PHPL ini menjadi wujud konsep pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Kedua, lakukan pengelolaan hutan produksi secara lestari ini dilakukan sebagai upaya mengelola hutan sehingga mampu memproduksi sumber daya hutan secara berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan tanpa merusak fungsi ekosistem sekaligus tetap bisa menjaga kelangsungan fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Sayangnya, terdapat kesenjangan prakondisi antara standar pencapaian PHPL dengan kondisi nyata di lapangan. Oleh karenanya, diperlukan sistem sertifikasi bertahap sebagai instrumen yang dapat mengatasi kesenjangan lewat kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan tersusun. Kegiatan ini dilakukan dan melibatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait secara langsung. Nah, itulah penjelasan tentang fungsi dan manfaat hutan bagi makhluk hidup serta pentingnya mengikuti sertifikasi PHPL. Sertifikasi PHPL ini sangat penting bagi Anda dan perusahaan pemegang izin usaha kehutanan. Sementara hutan yang ada dalam video ini merupakan hutan di sekitar Bukit Imbor, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan. Sebagai ilustrasi, salah satu manfaatnya adalah sebagai sumber air bersih buat kita-kita yang tinggal sekitarnya. Ini merupakan berkat dari Sang Pencipta yang perlu disyukuri. Terima kasih. Meski di sini sudah mulai kering, tapi di atas debit airnya masih mencukupi untuk mengairi rumah-rumah kami di bawah kaki gunung ini, di bawah hutan gunung atau bukit di belakang perkampungan Tobo, distrik Ransiki. Oh, di sini ada yang bocor, ada harus ke bawahnya, debitnya kurang. Ini lagi. Ini masih ada bambu, guys. Ada yang kecil-kecil ini. Tahu nih bambu digunakan untuk apa ini? Untuk sumpit kali ya. Biasa bocah-bocah pakai untuk sumpit. Sibuk sekali 2 ekor ini. Ayo lewat. Lewat. Ayo lewat. Aduh. Yang kecil sudah lewat doang. Ayo, buruan. Oh, ada.
Thank you dong, sebalik.